Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedulur semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Halaman Rumahpedia ya teman-teman. Channel yang akan membahas tentang budidaya ikan lele ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, di sini saya tetap menyarankan teman-teman sedulur semua untuk belajar secara langsung di petani atau peternak lele yang ada di sekitar kalian. Karena jika kalian hanya menonton YouTube atau searching di Google, nantinya kalian bertemu pemula seperti kalian sendiri ya teman-teman, dan seperti saya ya teman. Saya juga pemula teman-teman. Di sini saya sudah mencoba eksperimen di kolam pertama ya. Kolam saya ini ada satu ya teman-teman. Ini sebagai uji coba saya karena pemula bagaimana berternak lele ya. Oke, untuk kesempatan kali ini ya teman-teman, saya mau membahas mengenai budidaya ikan lele di musim penghujan ya teman-teman. Di wilayah saya itu curah hujannya lagi tinggi teman-teman, bahkan setiap sore itu hampir hujan terus teman-teman. Nah, ini malah hujan di pagi hari teman-teman. Jadi saya bangun sekitar jam 7 ya teman-teman. Saya lihat keluar dan saya dengar dari suara gerimis ya. Di sini itu sedang hujan teman-teman. Biasanya saya langsung memberi makan itu jam 8-an teman-teman. Namun dikarenakan hujan, saya tidak memberi makan teman-teman. Saya anter-anteran lah nanti memberi makannya karena hujan juga ya teman-teman. Nah, budidaya ikan lele atau beternak ikan lele di musim penghujan seperti ini itu ada sedikit tips teman-teman. Sebetulnya gini teman-teman, air hujan itu tidak baik untuk ini teman-teman, tidak baik untuk kesehatan atau kualitas air teman-teman. Itu makanya jika curah hujan jika di wilayah kalian sering hujan, alangkah lebih baiknya kalian ikuti tips dari saya teman-teman, karena curah hujan itu tidak baik lah intinya untuk ini ya, untuk lele teman-teman. Nah, salah satu efek dari hujan itu ini teman-teman, si ikan lele biasanya itu cepat mengambang teman-teman, cepat menggantung di permukaan air. Itu karena disebabkan dari video yang saya tonton ya di YouTube atau di apapun itu ya teman-teman. Di situ saya malah bingung teman-teman, karena ada yang menyebutkan air hujan itu bisa menyebabkan pH tinggi, dan ada juga yang menyebutkan pH rendah teman-teman. Nah, itu yang benar itu yang mana ya teman-teman? Mereka juga asal buat video, tidak mereka analisa ya. Kalau saya menyebutnya intinya air hujan itu tidak baik untuk air kolam teman-teman. Nantinya bisa menyebabkan lele itu menggantung teman-teman. Seperti video saya sebelumnya itu ya teman-teman, hal yang menyebabkan lele menggantung itu salah satunya dari air hujan teman-teman. Nah, jika di musim penghujan seperti ini, biasanya saya lebih sering menguras kolam teman-teman. Tandanya itu seperti yang saya sebut, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Nantinya jika sudah terlalu banyak air hujan yang tertampung di air kolam ya, nantinya air ini kualitasnya akan menurun dan bisa menyebabkan lele itu menggantung teman-teman. Nah, selain efek air hujan, selain buat air kolam, juga ada tips dari saya teman-teman. Misalkan ini ya, tadi pagi lah intinya saya cerita ya. Tadi pagi kan saya bangun jam 7 ya, itu masih hujan teman-teman. Itu masih hujan. Nah, di sini saya tidak memaksakan untuk memberi pakan teman-teman. Saya tunggu saya menunggu hujannya itu benar-benar berhenti teman-teman. Karena jika kalian memberi makan di waktu hujan itu nanti ikannya pada kembung teman-teman. Karena di waktu hujan biasanya lele itu agak stres teman-teman. Itu makanya jika setelah hujan itu biasanya lele itu pada menggantung teman-teman. Itu karena habis hujan stres, lalu lele itu pada menggantung teman-teman. Bahkan ya di sini kalian tidak diusahakan jangan memberi makan benar-benar sehabis hujan itu turun teman-teman. Misalkan hujan reda
jam 7 kalian langsung beri makan, jangan teman-teman. Kalian usahakan tunggu beberapa menit lah, nggak usah lama. Kalian bisa tunggu sampai 2-3 jam sih teman-teman. Namun jika terlalu lama, kalian bisa perhatikan pergerakan ikan lele tersebut. Jika kelihatan tidak stres, maka kalian bisa langsung memberikan makan ke lelenya teman-teman, seperti yang akan saya tunjukkan ini ya teman-teman. Oke, saya kasih tahu ya teman, saya tunjukkan. Oke teman-teman, ini adalah lele saya teman-teman. Ini habis hujan, coba kalian perhatikan ya, di sini banyak embun ya, bukan embun, ini air hujan, bukan embun lagi teman-teman. Namun ini sudah panas ya teman-teman, alhamdulillah sinar mataharinya sudah muncul teman-teman. Nah, tips dari saya jika kalian mau memberi makan untuk lele ketika habis hujan itu ini teman-teman, kalian tunggu hujannya itu benar-benar berhenti dan kalian tunggu 2-3 jam. Namun jika terlalu lama, kalian bisa perhatikan di sini teman-teman, bisa perhatikan pergerakan lelenya atau sikap lelenya itu bagaimana. Jika lelenya itu betul menggantung teman-teman, kalian usahakan jangan beri makan dulu. Nah, kita lihat nih ya teman-teman, ini sudah mau pengen makan. Mereka itu sudah terbiasa dengan saya teman-teman. Kalau saya mendekat, mereka itu nantinya akan mengumpul teman-teman. Sekalian lihat ya, nih ya, mereka sudah mulai berdatangan nih teman-teman. Tuh, mereka seakan-akan tahu kalau saya ini mau mengasih makan teman-teman. Nah, kalian perhatikan ya teman-teman, jika pergerakan si lele itu aman-aman saja ya, tidak gantung atau kelihatan lemas, kalian bisa langsung memberi makan teman-teman, tidak usah menunggu 2-3 jam teman-teman. Oke, kita langsung beri makan saja teman-teman. Ini saya pakai kehujanan teman-teman, purnya itu kehujanan. Ini saya pakai pur 781-1 teman-teman ya. Ini pakan ini deh. Nah, mendeleng ngono laka. Laka. Ya, kita lihat ya teman-teman. Iya. Nih, tiga kasih makan. Seperti biasa ya teman-teman, kita beri makan secukupnya, pakai filling. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ini benar-benar sangat lahap makannya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, tips dari saya untuk memberi makan untuk lele itu sedikit saja teman-teman, biar tidak terlalu banyak yang nantinya akan ini, jika tersisa banyak pur di permukaan air nanti akan jadi tidak baik untuk kesehatan lele.
Ini sudah mulai boros, makanya teman-teman ini saya 1 kilo kayaknya baru sekitar 5 hari teman-teman. Ini sudah hampir habis teman-teman. Ini sudah lumayan boros ini, makanya teman-teman. Ya, kita berhenti dulu ya teman-teman, kita lihat. Oke, kalian perhatikan ya teman-teman, di sini sudah mulai ini ya, banyak sisa purnya, itu banyak yang tersisa di permukaan air. Itu artinya lelenya itu sudah agak kenyang ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya, tuh. Ini saya tidak dibibis teman-teman. Dari awal saya budidayakan lele, purnya itu tidak saya bibis sama sekali. Ini saya langsung beri saja. Dan alhamdulillah aman sih teman-teman. Ya, bisa kalian perhatikan ya teman-teman, di sini masih banyak pur yang tersisa ya. Nah, jika seperti ini, namun kalian ini ya lihat, mereka masih ini ya mau makan. Nah, mereka makan. Nanti biasanya saya di sini beri sedikit teman-teman, 1 sendok begini. Nah, cukup. Gitu teman-teman cara memberi makan saya ya, tips dari saya pribadi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara menghadapi musim penghujan di saat ini ya. Bagaimana cara menghadapi musim penghujan untuk budidayakan lele ya teman-teman. Kita lihat ya, sini mereka masih makan namun tidak agresif ya. Itu artinya mereka sudah kenyang teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja teman-teman tips dari saya mengenai bagaimana cara menghadapi musim penghujan untuk petani lele teman-teman. Petani lele pemula khususnya ya teman-teman, seperti saya pribadi ya. Nah ya teman-teman, mungkin hanya itu saja video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman, agar kalian mendapat notifikasi jika ada update terbaru mengenai budidayakan lele dari saya teman-teman. Dan jangan lupa juga klik tombol like ya. Dan jika kalian ada pertanyaan mengenai budidayakan lele, silakan teman-teman sedulur semua tanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Namun jika saya belum mengalaminya ya teman-teman, nanti akan saya eksperimen secara pribadi, dan nantinya jika sudah lihat perkembangannya baru akan saya buatkan videonya untuk teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.